Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan kembali. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Saya sudah sampaikan kemarin tentang bagaimana kita saat teduh saudara ya. Dan waktu yang terbaik kapan? Ya. Dan kenapa kita harus bersaat teduh saudara? Firman Tuhan berkata begini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, kita tahu dalam konteks ini Yesus sudah sepanjang hari bahkan sampai malam pelayanannya tak henti-hentinya. Ada banyak orang datang, ada banyak orang dilayani pelepasan. Ya, mertuanya Petrus juga disembuhkan. Ya, kemudian ada banyak orang-orang sakit yang datang berduyun-duyun sepanjang malam itu datang kepada Yesus berkerumun ya, dan Yesus dikatakan menyembuhkan mereka ya, dan juga mengusir banyak setan ya, keluar dari orang-orang itu saudara, seperti itu. Dan saya percaya sepanjang malam itu Tuhan sudah secara fisik tubuhnya itu sudah sangat kecapean saudara. Tapi dia tidak pernah mengabaikan, dia tetap bangun pagi-pagi untuk kembali datang kepada Bapa di surga. Dan karena dia tahu bahwa itulah yang menjadi kekuatannya untuk dia menjalani kehidupannya di hari berikutnya saudara. Ya, kalau pagi hari dia bangun, berarti hari itu dia sudah yakinkan dirinya mendapatkan sebuah kekuatan dari surga untuk dia berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa saudara. Nah saudara, perhatikan baik-baik saudara. Ya, kenapa waktu pagi hari itu adalah waktu yang terbaik? Kemarin saya sampaikan bahwa kita bangun pagi, pikiran kita itu masih fresh, ya belum terkontaminasi kesibukan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi saudara. Karena itu pagi hari adalah pagi yang waktu yang terindah, waktu yang terbaik untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan saudara. Nah, banyak orang tanpa sadar saudara, mereka tidak memberikan waktu di pagi hari, tapi di waktu-waktu kesibukan ya, sampai malam saudara, mereka akan kecapean. Lalu kalau mereka tidak punya disiplin yang kuat, mereka pasti akan mengabaikan saat teduh seperti itu. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di kitab Timotius berkata bahwa latihan badan ini terbatas gunanya, tapi kalau latihan rohani atau ibadah itu ya, termasuk saat teduh itu berguna dalam segala hal saudara. Nah, kapan seharusnya kita menginvestasikan waktu saat teduh atau waktu doa yang paling baik saudara, di mana kita bisa lebih fokus, di mana kita bisa lebih intens, ya lebih bisa tekun dengan Tuhan saudara? Sekali lagi jawabannya adalah waktu pagi hari saudara. Nah saudara ya, saya berharap kalau di dalam keadaan kita nggak banyak pergumulan, artinya dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita diberkati, sehat, kuat, saudara mesti makin kuat, makin tekun, makin intens, makin komit loh saudara untuk membangun saudara. Kenapa? Karena kalau dalam masa-masa tenang, kalau dalam masa-masa diberkati, nah kita nggak membangun kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan, itu bahaya saudara. Saudara tahu ya, ketika anak-anak sekolah atau mahasiswa, ketika mereka mau hadapi ujian, kan mereka diberikan waktu, ada waktu apa? Minggu tenang kan, betul nggak? Ada kan ada istilah minggu tenang ya, masa-masa tenang untuk belajar gitu kan? Nah kalau mereka nggak tekun di situ, udah pasti nanti mereka hambur-hamburkan minggu tenang mereka, minta keluar kesibukan kemana-mana saudara, nggak belajar, nggak mempersiapkan diri mereka. Pasti waktu nanti di waktu ujian mereka tidak akan bisa mengisi dengan baik. Demikian juga saudara, kalau dalam masa-masa kita diberkati, masa-masa kita sehat, kita kuat, kita tenang saudara, dan kita nggak membangun kemanusiaan rohani kita saudara. Ingat baik-baik, jangan pikir nanti ketika masalah datang, pergumulan datang, baru kita cari Tuhan,
baru kita membangun kerohanian kita, saudara, itu kemungkinan sudah sangat terlambat, saudara. Saudara tahu ya, tidak ada satupun negara dimanapun, saudara, yang kalau lagi tidak tenang atau lagi berperang, saudara, atau lagi seperti sekarang ini lagi hadapi tantangan pergumulan yang begitu berat, pandemi COVID-19 ini seperti ini, saudara, ya, itu punya pikiran untuk membangun. Tidak, coba lihat, semua rencana pembangunan itu dihentikan sementara, dialihkan untuk menghadapi, untuk mengejar pemulihan. Jadi kalau sebuah negara lagi kondisi seperti ini, lagi perang, tidak mungkin bisa membangun. Karena kalau membangun pun pasti nanti mengalami kehancuran lagi. Apa yang dibangun pasti hancur nanti, saudara. Kenapa? Karena perang tidak akan pernah bisa membangun sesuatu yang baik. Begitu dibangun pasti hancur, saudara. Seperti itu. Nah, kebanyakan orang Kristen itu baru menjadi mau mencari Tuhan, mau bersatu teduh, mau berdoa, baru mau berdoa atau ingin berdoa atau mencari Tuhan ketika mereka dalam keadaan didera oleh berbagai penderitaan, persoalan, dipepet, ditekan, ditimpa, ya, diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan-kesulitan yang sangat menyesakkan hati, saudara. Kebanyakan seperti itu. Termasuk saudara dan saya juga kadang seperti itu, kan. Kalau kita nggak punya komitmen, kita akan mengalami seperti itu, saudara. Nah, di musim penderitaan, di dalam kesesakan seperti itu, orang Kristen baru mengerti, baru insaf, baru menyadari, dan mau menyediakan waktu, mau mulai menginvestasikan waktu untuk berdoa, saudara. Kemungkinan besar gaya hidup seperti itu kemungkinan akan susah untuk dia lewati, untuk bisa mencapai kemenangan, saudara. Karena itu penting sekali, saudara, ya, untuk saudara dalam keadaan kita yang lagi kuat, sehat, tetap harus jaga. Ingat, justru makanan sehari-hari itulah yang menopang hidup kita. Betul nggak ya? Kayak contohnya setiap hari kita makan gitu kan. Tanpa sadar itu makanan itu menopang hidup kita, menopang kekuatan kita, memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kita loh, saudara. Ya. Nah, saya percaya, saudara, sebaliknya waktu dalam keadaan kita bergumul, dalam kesesakan, dalam banyak kesulitan, saudara, umumnya kan pikiran kita, hati kita pasti nggak akan tenang, nggak akan fokus untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, umumnya kita akan jadi bingung, bahkan kita akan galau, apa yang mesti kita perbuat. Nah, itu sebabnya kita perlu melatih diri kita dalam keadaan waktu tenang itu, kita harus kuatkan terus kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, kalau mereka itu sepanjang perjalanan dalam keadaan baik, Tuhan tuntun mereka tidak berontak, mereka tidak sungut-sungut dengan Tuhan, bahkan mereka sebaliknya mereka tetap bisa memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Pasti di tengah-tengah mereka menghadapi pada gurun, mereka pasti kuat, saudara. Tapi sebaliknya, ya, mereka lupa mengucap syukur. Mereka banyak berkeluh kesah. Itu yang membuat mereka tidak bisa melewati kehidupan padang gurun itu, saudara. Jadi ayo, waktu yang terbaik, waktu yang paling berkualitas, saudara, untuk melatih kerohanian kita, untuk kita bisa menginvestasikan, saudara, adalah waktu di dalam keadaan kita lagi stabil, lagi dalam keadaan sedikit masalah, dalam keadaan kita sedang baik-baik. Di waktu seperti inilah kita harus lebih intens lagi, komit untuk membangun
persekutuan kita, saat teduh kita dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan saudara. Ya, saya berharap saudara tidak seperti kebanyakan orang Kristen lainnya. Ya, waktu yang terbaik dalam keadaan diberkati, dalam keadaan tenang, malah tidak berdoa, malah banyak merencanakan hal-hal yang tanda petik untuk kedagingannya, liburan kemana-mana. It's okay, saudara. Tapi yang esensi itu diabaikan dan membuat saudara banyak orang ketika nanti masalah datang, dia bisa angkat bendera putih saudara. Saya berharap kita bangun terus ya, komitmen kita dengan Tuhan untuk saat teduh saudara. Amin Bapak Ibu saudara di rumah. Ya, kemungkinan besar nanti di bulan Agustus kita tidak berjalan lagi Mesbah Fajar. Kemungkinan, saya tidak tahu. Ya, nanti kita akan ubah nanti di malam hari. Kita akan banyak memuji menyembah Tuhan. Ya, malam pujian penyembahan saudara. Jadi saya mungkin nanti berharap saudara sudah terbangun kehidupan saudara dengan Tuhan untuk bersaat teduh sendirian dengan Tuhan. Ya, siapa tahu seperti kemarin saya katakan, dari antara saudara yang mungkin bisa membuat satu program di rumah masing-masing live untuk memimpin pujian penyembahan atau doa Mesbah Fajar. Ya, sehingga ada banyak orang bisa diberkati dari kehidupan saudara. Ada amin Bapak Ibu saudara. Haleluya. Sekali lagi saya berharap dan waktu-waktu yang terbaik seperti ini kita kuat, kita sehat, tetap bangun komitmen kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, yuk kita mau akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.